ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, penghasutan. Lalu langkah atau upaya yang dilakukan oleh tim dari Roy CS seperti apa? Ya kalau kita tetap mendampingi klien kita ya, kalau memang itu naik ke tahap penyidikan ya, kita akan siap hadapi itu semua. Tapi sekali lagi saya ingatin bahwa tidak segampang itu gitu loh. Tidak semudah itu begitu naik langsung penyidikan. Saya bilang harus ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau bahasa hukumnya itu inkrah. Berarti harus menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta, begitu ya? Atau Surakarta, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Mahkamah Agung, ya bahkan sampai PK. Itu baru inkrah. Nah kalau itu belum selesai ya nggak bisa. Polda Metro nggak bisa naik ke perkara. Nah harus jelas dulu secara hukum gitu. Bisa nih. Masih lama nih penyelidikannya. Masih lama, panjang, ceritanya panjang. Itu sudah membuktikan kan. Kalau ditunjukkan kata siapa Hosinuddin itu ya udah selesai itu kalau udah asli. Ini kan enggak. Artinya memang sudah perencanaan ini. Apa motivasinya? Belum dijawab itu motivasinya apa kan. Kedua, apakah ini ada rencana memang ingin ya mendistraksi kerja dari Pak Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan. Ini loh, bisa menimbulkan kegaduhan loh. Karena masalahnya bukan mencari kebenaran, ya. Ini udah menimbulkan kegaduhan itu gitu loh, ya. Dan jelas ini adalah sorry to say kau bilang, ini ada kebencian di mus kebenaran. Tapi kan tadi katakan bahwa dasarnya peneliti. Pertanyaan saya yang menggelitik buat saya. Dr. Tifa adalah pengagum Jokowi. Saya belum melihat itu ada record mengatakan itu. Ya, secara psikologis ya, secara psikologis saja kalau kita lihat. Artinya dia dulu memilih Jokowi. Nah, kalau dia memilih Jokowi itu sah-sah saja. Karena kita tidak tahu, karena dia yang coblos. Ya kan? Apakah dalam secara recordnya dia katakanlah di depan publik misalnya, ada di YouTube-nya, saya pendukung Jokowi. Nah, itu data, bukan katanya. Ya kan? Ini kan caranya bagaimana, inilah cara politik itu ya, jalur-jalur politik untuk bisa bagaimana bermain playing victim ya, bagaimana coba sebagai hero. Ini yang saya lihat, makanya saya bilang tadi, jangan-jangan ada sesuatu dalam psikologisnya. Kan begitu. Dia seorang dokter. Ya, dokter ini dokter umum, ya. Kemudian juga apakah S2-nya itu relevan juga kedokteran ya kan? Dengan S3-nya misalnya, kenapa tiba-tiba jadi penyidik? Tapi kan wajar aja Bang, karena kan Dokter Tifa ini kan dari satu universitas yang sama, mungkin saja mengetahui kegiatan atau seperti apa begitu. Aduh, ini jarak kan jauh dia lulusan tahun berapa gitu kan? Pak Jokowi tahun berapa gitu. Kalau Kagama, saya akui, kalau Kagama pasti dia anggota dari Kagama, keluarga alumni Gajah Mada, ya kan? Tapi kan dalam kontestasi itu kan ada dua ini. Ada Pak Ganjar dari Kagama, ya kan? Ada Anies Baswedan dari Kagama, ya. Apakah dia milih Prabowo? Kan enggak. Udah pasti tuh, kiri atau kanan, kan begitu ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan Pak Jokowi misalnya? Ya ini saya bilang, waktu dulu saya katakan ada tiga kelompok ini. Ya salah satunya ya itulah yang ada gitu. Pak Herman, sudah 2 ijazah sudah dinyatakan, artinya sudah diteliti oleh Puslapor Bareskrim asli. Bukan asli, identik. KKN sudah dipaparkan kemarin. Apalagi yang akan dilakukan oleh tim Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa ini ijazah palsu gitu dari Pak Jokowi. Ya itu saya bilang tadi bahwa ijazah aslinya, ya aslinya itu sampai detik ini itu belum pernah diperlihatkan, ya. Yang dipamer oleh Mabes Polri kemarin itu fotokopinya. Nah bawa yang aslinya itu gitu loh. Apakah dengan membawa kan yang asli akan selesai, Pak?
Saya pikir selesai. Selesai itu. Selesai itu. Kalau aslinya dimunculkan. Kenapa selesai? Nah, Dengan hanya melihat Iya. aslinya. di situ kan kelihatan kasat mata. Itu bisa ditebak kok itu asli atau palsu. Apalagi itu di bawah forum sidang perdata yang ada sekarang di Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman. Bawa aja aslinya, pengacaranya Jokowi bawa aja aslinya itu. Atau bawa aja ke Mabes Polri untuk laprim ulang kemarin aslinya itu. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa itu tidak pernah dimunculkan asli itu? Itu jadi masalah sekarang, menjadi tanda tanya besar para peneliti-peneliti ini gitu loh. Tapi kan tadi juga kalau mendengar dari pernyataan Pak Susno ketika penyelidikan juga tidak mungkin dilakukan secara terbuka. Ya. Bang Herman. Nah, tadi kan terakhir dia bilang bisa-bisa aja, boleh-boleh juga. Jika ada kesepakatan dari kedua pihak. Ini SP2HP yang sudah dikeluarkan oleh Kabar Reskrim, ya, kasusnya Ijas Gawi ini, atas itu udah perintah untuk melakukan laprim ulang. Oke. Dan ada statement Kapolri setuju untuk melakukan penyelidikan secara terbuka. Oke, berarti harapannya akan dilakukan lagi Iya, sudah laprim ada. ulang. Itu udah ada SP2HP-nya, ada surat kita TPO udah terima itu. Oke, terakhir tanggapannya Bang Aswan. Ya, kalau Pak Kapolri sudah mengatakan kalau itu akan dicek ulang lagi, itu kan akan mengundang dari pihak eksternal, ya kan? Ini secara hukum itu. Nah, proses yang berjalan di Polda Metro Jaya tetap berjalan, ya kan? Sudah dalam masih penyelidikan, ya, mengumpulkan data-data, ya, dan semuanya. Dan memang dari tim kuasa hukum Pak Jokowi untuk meminta dilanjutkan ke tim penyidikan secepatnya. Karena apa? Ini sudah bola liar yang kemana-mana. Ya. Yang Menguras sehingganya energi. Makanya Pak Jokowi kan pernah mengatakan nanti ijazah saya, kemudian skripsi, ntar surat tanah saya, ya, SIM Akte saya, kelahiran. KTP saya, akte kelahiran saya. Kan sudah jelas Pak Herman tadi, ini akan main jangka panjang nih. Ya kan? Ini jelas gitu loh. Tadi kan Mbak Andi mengatakan, Bukan kan sudah jangka- selesai. Tadi Pak Herman itu mengatakan kalau sudah prosedur hukum ditunjukkan, aja. sudah ditunjukkan, udah selesai. Tapi kalau dari konteks pembicaraan ini, ya, kok ini panjang. Nggak mungkin hanya ditunjukkan itu selesai gitu. Tunggulah dari Polda Metro Jaya, hasil penyelidikan beliau ini kan sedang ngecek nih sampai ke SMA 6 ya, ke UGM ya, ada 6 LP yang dijadikan satu biar fokus dan konsentrasinya full dalam melakukan penyelidikan itu dan naikkan ke tahap penyidikan. Baik. Terima kasih Bang Adi Aswan untuk penjelasannya. Bang Herman Kadir.